بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية مباركة وسلاما من عند الله وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan yang paling utama sekali, tidak bosan-bosannya kita selaku hamba yang dhaif, hamba yang selalu menerima curahan rahmat, nikmat, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sudah sepantasnya seyogyanya kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat, berkat karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju tempat yang mulia ini, majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat segala langkah kaki kita, ayunan tangan kita sebagai amal ibadah bagi kita semua. Dan juga mudah-mudahan di majlis ta'lim ini, sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, tidaklah berkumpulnya suatu kaum di suatu tempat atau di majlis ilmu, kemudian mereka mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama, kecuali huffat alaihimul malaikah, maka mereka akan dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Walaupun malaikat enggak kelihatan, tapi insya Allah berdasarkan hadis ini, berkumpulnya kita di sini di majlis ilmu ini, sayap-sayap malaikat sedang menaungi kita insya Allah. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dan sentiasa disampaikan kepada pemimpin kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Jasmi selaku Kepala Departemen Pengawasan Bank Syariah, pemimpin kita ya. Kalau dalam bahasa Padang itu pemimpin itu didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, Pak ya. Didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Pemimpin itu ibarat pohon besar di tengah-tengah gurun Sahara, merupakan oase bagi orang yang lewat di gunung Sahara, di gurun Sahara itu. Ya, pemimpin itu ibarat pohon besar yang batangnya tempat bersandar, uratnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung ketika hujan dan bernaung ketika panas, tempat meminta nasi ketika kita lapar, tempat meminta air ketika kita haus. Artinya apa? Pemimpin itu harus jadi panutan dan contoh bagi kita semua. Kalau dalam bahasa Padang itu ada istilah, jangan sampai tongkat yang membuat kita rebah. Rebah itu apa bahasa Padang, bahasa Indonesia dia Pak? Rebah ya. Jangan sampai justru tongkat yang membuat kita rebah. Artinya jangan sampai pemimpin yang membuat kita justru menjadi jatuh gitu. Nah, tetapi di dalam Islam, dalam sebuah hadis itu ada satu doa yang Allah akan ijabah. Ada satu doa yang Allah akan ijabah dan tidak ada hijab antara Allah dengan yang berdoa itu. Salah satu doanya adalah doa pemimpin yang adil. Jadi kalau Pak Jasmi berdoa, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai pemimpin kita di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi itu tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, khususnya kepada moderator, sahabat saya, Kang Nasir. Ya, ini teman SMA saya. Kang Nasir ini teman SMA di Lampung. Ya, beliau dulu waktu SMA, masya Allah, ya, siswa yang rajin, siswa yang
sangat hormat kepada guru. Ya, makanya beliau sukses sekarang. Dan rata-rata orang yang sukses itu adalah orang-orang yang memuliakan dan menghormati gurunya. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, insyaallah untuk kajian kita di pagi hari ini kita secara santai saja. Kita akan membahas tentang al-amal ibadah. Ya, al-amal ibadah. Kalau kita bahasa Indonesia kan, bagaimana kita menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah. Bagaimana kita menjadikan rutinitas kita dalam bekerja menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya berapa lama, Kang Mas? Setengah jam. Setengah jam. Iya. Baik. Dalam Islam, ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Ada namanya ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah mahdhah mungkin kita sudah tahu semua. Ibadah mahdhah itu adalah salat, puasa, haji yang sudah ada ya di dalam tatanan ilmu syariat, ya. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah adalah perbuatan kita sehari-hari, pekerjaan kita sehari-hari, rutinitas kita sehari-hari yang itu bisa bernilai ibadah, sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita niatkan untuk ibadah. Nah, itu yang akan menjadi tujuan kita bersama. Ya. Baik, kita akan mulai dari bagaimana kita meniatkan pekerjaan kita untuk ibadah. Kita awali dengan urgensi niat. Urgensi niat di dalam bekerja. Ini sangat penting. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang tadi hadis ini sudah saya bacakan. Dan untuk kajian kita pagi ini yang akan menjadi referensi utama kita adalah nama kitabnya kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah. Jadi saya hanya copy paste saja dari kitab ini. Apa yang saya sampaikan sekalian promosi kitabnya kan? Iya, kalau bisa baca juga nggak apa-apa, Arab semua dan nggak ada harokatnya. Dan nggak ada harokatnya ya. Ini sebagai referensi utama kita untuk kajian kita pagi hari ini. Berarti apa yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian merupakan copy paste dari kitab ini. Saya hanya menyampaikan apa isi kitab ini saja. Ya, berarti semua yang saya sampaikan insya Allah itu juga akan berbuah pahala bagi penulis dan pensyarah kitab ini insya Allah. Baik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan, setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap manusia, setiap insan, setiap individu itu akan dibalas dengan apa yang dia niatkan, akan mendapatkan ganjaran dengan apa yang dia niatkan. Dalam ibadah mahdhah saja, ibadah yang sudah ada ketentuannya dalam Islam, salat, puasa, zakat dan lain sebagainya, yang benar-benar Allah sudah menyiapkan pahala bagi kita. Sudah jelas pahalanya. Salat itu kalau salat sendiri dapat pahala 1, kalau salat berjamaah dapat 27, kan gitu ya Pak ya? Iya. Itu sudah jelas pahalanya. Tapi ketika kita niatkan untuk yang lain, niat kita bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Padahal jelas ibadah itu akan mendapatkan pahala. Tapi karena salah dalam niat kita, kita bisa tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan bisa jadi kita akan mendapatkan dosa. Contohnya, kita sholat supaya dipuji oleh mertua umpamanya. Ini yang sudah berkeluarga nih umpamanya bapak-bapak. Ada mertua nih lagi bertamu ke rumah. Yang biasanya nggak sholat nih. Atau biasanya sholatnya tantaran. Zuhur sholatnya jam 2 atau setengah 3 umpamanya. Pas lagi ada mertua, azan langsung. Wah ada mertua nih. Pas Allahu Akbar di masjid langsung jalan ke masjid karena ada mertua.
Ya, berarti sholatnya karena mertua. Bisa jadi ya walaupun Allah sudah menjanjikan pahala dalam sholat kita, tapi karena niat kita salah, kita niat sholat karena mertua kita, bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, begitu juga sebaliknya. Yang dalam pikiran kita, di dalam kacamata kita, itu bukan bentuk ibadah. Bukan bagian dari ibadah mahdhah. Bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan baca Al-Quran, bukan ibadah mahdhah. Ini sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Kita berangkat kerja, yang merupakan sudah rutinitas kita. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu niat tadi. Makanya dalam kitab ini dikatakan, hadis ini innamal a'malu binniyat ini merupakan hadis yang sangat mulia, yang sangat dahsyat. Di sini dikatakan inna hadzal hadits minal ahaditsil hammah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat penting sekali. Pengarang kitab ini namanya Al-Imam An-Nawawi. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah dengar nih. Al-Imam An-Nawawi. Beliau itu mengarang kitab, banyak kitab-kitabnya, tapi ada 3 yang terkenal di Indonesia dan sangat terkenal di Indonesia, 3 kitab beliau. Yang pertama Arba'in An-Nawawiyah. Yang kedua Riyadhus Shalihin. Pasti tahu semua nih, kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang ketiga adalah Al-Adhkar An-Nawawiyah. 3 kitab beliau ini sangat terkenal di Indonesia, khususnya di kalangan pondok-pondok pesantren. Dikaji oleh orang-orang Indonesia, 3 kitab ini. Nah, saking pentingnya hadis ini, innamal a'malu binniyat. Saking pentingnya hadis ini, Al-Imam An-Nawawi menempatkan hadis ini di hadis nomor 1 di setiap kitab-kitabnya. Ya. Kalau kita lihat di Arba'in An-Nawawiyah, ini kitab ini, hadis nomor 1-nya adalah innamal a'malu binniyat. Ya. Ada sekitar 42 hadis di dalam kitab ini. Hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada sekitar ribuan hadis. Riyadhus Shalihin itu kitab hadis yang pertama yang ditulis oleh Imam ditempatkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian di kitabnya Al-Adhkar An-Nawawiyah. Al-Adhkar An-Nawawiyah itu berisi tentang zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Dan Imam An-Nawawi juga menempatkan hadis innamal a'malu binniyat di hadis yang pertama. Artinya apa? Saking pentingnya tentang niat ini Bapak dan Ibu sekalian, sehingga Imam An-Nawawi seorang ahli hadis menempatkan hadis ini di urutan yang pertama. Artinya apa? Niat itu sangat penting ketika kita dalam beraktivitas. Bahkan kata Abu Dawud, salah seorang ahli hadis juga, Abu Dawud mengatakan, inna hadzal hadits nisful Islam. Inna hadzal hadits nisful Islam. Sesungguhnya hadis ini adalah nisfun tuh kalau seandainya kita baca surah An-Nisa itu banyak kata-kata nisfun. Nisfun itu artinya setengah. Nisful Islam berarti setengah dari agama Islam. Ya, kalau biasanya kita sering mendengar menyempurnakan sebagian agamanya ketika menikah, itu juga ada hadisnya. Tapi ini niat juga sebagian dari agama kita. Dan banyak orang yang nggak tahu ternyata. Orang tahunya menyempurnakan sebagian agama itu hanya pas nikah saja. Ya, padahal niat itu juga, kata Abu Daud, itu juga nisful Islam. Setengah dari agama Islam. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa sampai Abu Daud mengatakan hadis ini tentang niat ini merupakan setengah dari agama Islam? Alasannya adalah, kata beliau, li'anna ad-dina imma zahirun wa huwa al-amal au batinun wa huwa an-niyyah. Kenapa Abu Daud mengatakan niat ini merupakan sebagian dari Islam? Karena Islam itu cuma ada 2 katanya. Zahir dan batin. Islam itu ada 2, zahir dan batin. Zahir, apa itu zahir? Az-zahir yakni al-amal, yakni pekerjaan kita. Al-amal, pekerjaan kita.
Salat kita dengan gerakan-gerakannya, puasa dengan menahan makan dan haus, haji dengan segala manasiknya, umrah juga dengan manasiknya, itu amal. Bil jawarih, dengan anggota tubuh kita. Imma batinan, dan juga batin. Apa itu batin? An-niyah, yaitu niat. Makanya niat itu sebagian dari Islam. Karena Islam itu cuma ada dua, batin dan zahir. Perbuatan dan niat. Berarti niat itu nisful Islam. Ini kata Imam Abu Daud. Kemudian Imam Ahmad dan Syafi'i, beliau mengatakan innamal a'malu bin niat itu adalah thuluthul ilm. Thuluthul ilm. Ya. Kalau tadi nisful Islam, sekarang thuluthul ilm. Thuluth itu banyak juga dalam surat An-Nisa. Ya, kalau pas pembagian warisan tuh ada nisfun, ada thuluth, itu ada kata-kata thuluth di situ. Thuluth artinya sepertiga. Thuluthul ilm artinya hadis ini tentang niat ini merupakan sepertiga dari ilmu. Sepertiga dari ilmu. Alasannya apa? Kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena sebabnya adalah wasababu dzalika anna kasbal abdi yakunu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Kenapa disebut merupakan sepertiga dari ilmu? Karena kata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, karena kasbal abdi, karena perbuatan hamba, pekerjaan kita itu hanya tiga hal saja katanya. Tiga hal. Yang pertama, biqalbihi, dengan hati kita. Wa bilisanihi, dengan lisan kita, wa bijawahirihi, dengan perbuatan anggota tubuh kita. Ya, wa yakunu bil qalb, yakni an-niyah. Dan jadilah niat itu sepertiga dari ilmu karena dia termasuk fil qalb, hati. Ya, makanya niat itu di dalam arkan al-a'mal. Kalau kita perhatikan di dalam rukun-rukun salat, dalam rukun-rukun wudu, di dalam rukun haji, puasa, mandi wajib. Coba kita perhatikan. Kita perhatikan rukun-rukunnya. Yang pertama adalah an-niyat. Mohon maaf, mungkin sini sudah nikah semua nih. Mandi wajib. Ini sangat penting ini. Mandi wajib, walaupun kita sudah biar gitu ya, udah mandi, sudah pakai shower, sudah basah semua tubuh kita, tapi kalau kita tidak berniat di awal mandi kita tidak sah. Walaupun kita sudah nyebur nih di kolam renang umpamanya, kita lagi junub kemudian langsung aja nyebur ke kolam renang, tapi tanpa niat, mandi kita tidak sah. Dan efeknya adalah kalau mandi kita tidak sah, berarti ini tidak menghilangkan hadas besar. Kalau tidak menghilangkan hadas besar, berarti ibadah-ibadah yang kita laksanakan tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya ibadah adalah bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Makanya penting, niat itu penting. Semua rukun-rukun, coba kita perhatikan, rukun sholat, rukun puasa, rukun haji, rukun apa lagi? Rukun mandi. Yang pertama adalah niat. Jadi kedudukan niat di dalam perbuatan, di dalam amal itu sangat penting. Muhimmun jiddan. Sangat penting. Ya. Baik, itu kedudukan niat. Nah, sekarang kita kembalikan ke aktivitas kita sehari-hari. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang melakukan aktivitas sehari-hari di kantor, bekerja. Ya. Mari kita jadikan pekerjaan kita ini, mari kita jadikan aktivitas kita sehari-hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Nah, ini dia nih yang paling penting nih. Bagaimana caranya? Bagaimana kita menjadikan segala aktivitas kita, bagaimana kita menjadikan rutinitas kita sehari-hari itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah apa?
niatkan setiap berangkat dari rumah, setiap kita keluar dari rumah, setelah kita membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, niatkan, ya Allah, saya berniat berangkat ke kantor, bekerja untuk hari ini semata-mata beribadah kepadamu ya Allah. Jangan sampai lupa ini setiap mau berangkat ke kantor. Setelah membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, niatkan di dalam hati, ya Allah, saya berniat pekerjaan saya hari ini, saya ke kantor hari ini semata-mata untuk mencari rezeki, untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Saya niatkan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Nah, kalau kita sudah meniatkan seperti ini Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, setiap tarikan nafas kita, selama kita bekerja, itu akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada apa-apa di jalan Bapak dan Ibu sekalian, ya kita nggak tahu ya. Seandainya ada apa-apa di jalan, ya naik kereta, naik Transjakarta, bawa motor atau bawa mobil pribadi, kita nggak tahu. Kejadian yang masih ingat, ya baru-baru ini, sejam yang lalu dia masih update status. Tahu nggak kalian saya mau kemana? Pasti ibu-ibu pada tahu semua nih. 1 jam yang lalu dia masih update status, tapi 1 jam berikutnya mulai bertebaran berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjadi kecelakaan di jalan tol yang menewaskan 2 orang penumpang sepasang suami istri. Padahal 1 jam yang lalu masih update status. Atau hari Jumat 2 pekan yang lalu. Ini juga cukup mengagetkan kita semua, tapi insya Allah husnul khotimah ini. Seorang wali kota Bandung, ya wali kotanya Kang Nasir ini. Antum Cimahi apa Bandung? Iya. Berangkat dari rumah sehat, turun dari mobil sehat, masih bisa berjalan, masuk ke dalam masjid, masih bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi ba'da sholati tahiyatul masjid, setelah sholat tahiyatul masjid, siap-siap mau khutbah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semua kita tidak tahu Bapak dan Ibu sekalian, wa ma tadri nafsun maza taksibu ghadan. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Bahkan bukan hanya esok hari, 1 jam, 2 jam, 3 jam yang akan datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Mungkin saat ini kita masih duduk di sini, masih sehat, masih bisa makan, masih bisa ngobrol, ya, masih bisa main HP. Tapi kita nggak tahu, 1 jam, 2 jam, 3 jam yang akan datang kita nggak tahu. Mungkin bisa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, bapak-bapak, ibu-ibu duluan. Kita nggak tahu umur kita. Ya. Nah, kalau seandainya kita sudah meniatkan semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita untuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika Israel tiba memanggil, ketika malaikat maut datang menjemput, kalau kita niatkan untuk ibadah, insya Allah akhir hidup kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akhir hidup kita meraih husnul khatimah, insya Allah. Perbaharui niat kita. Ya. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita sudah berangkat dari rumah, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti selama kita dalam melakukan pekerjaan, kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di dalam ibadah itu tidak akan ada korupsi. Tidak akan ada korupsi. Contohnya salat Isya umpamanya. Salat Isya berapa rakaat? 4 rakaat. Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang yang korupsi rakaat salat? Ada enggak? Saya salat rakaat Isya nih 4 rakaat. Udah 3 aja lah, korupsi 1 rakaat. Iya, enggak ada. Iya. Atau salat subuh 2 rakaat. Karena saking ngantuknya gitu ya, udahlah 1 rakaat aja, dikorupsi 1 rakaat. Ada enggak? Enggak ada. Kita tidak berani melakukan hal itu.
Kenapa? Karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sadar Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mengawasi kita. Begitu juga kita dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak akan berani melakukan hal tersebut. Baik itu korupsi waktu umpamanya, ya. Ya, biasanya pas jam istirahat dikasih waktu 1 jam umpamanya, kita korupsi sampai 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit. Nah, 20 menit 30 menitnya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau korupsi dalam laporan umpamanya. Iya. Atau markup nilai suatu barang umpamanya. Iya. Atau mungkin dalam membuat laporan-laporan. Ya. Membuat laporan-laporan. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya kita sudah meniatkan pekerjaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin, sedapat mungkin hindari hal-hal seperti ini. Apalagi kita ada embel-embel syariahnya. Iya, ini berat. Ada embel-embel syariahnya berat, sama seperti kami. Seperti kami, kalau ada gelarnya SPDI, tuh SPDI Bapak Ibu, Sarjana Pendidikan Islam. Itu yang berat yang mana? Yang I-nya itu yang berat. Iya. Makanya I itu penulisannya I itu hurufnya besar, katanya seperti itu. I-nya besar. Kenapa? Karena berat, tanggungannya berat di situ. Kalau dia sudah bergelar SPDI, dia udah bergelar SPDI, itu mau nggak mau harus bisa ngaji, harus bisa khutbah Jumat, harus bisa memimpin tahlil kalau di kalangan NU. Ya, karena berat. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika ada embel-embel syariahnya, ini akan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus jaga nama baik ini. Jaga nama baik ini, jangan sampai justru kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, merusak kata-kata syariah itu. Ya. Jadi itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Sudah hampir setengah jam. Ya, pasti sini nih ana rekam nih karena 27 menit. Ya. Pesan ana pribadi sebagai hamba yang dhaif, al-fakir akan ilmu kepada kita semua, dan ini juga pesan buat saya pribadi. Mari perbaharui niat kita. Mari perbaharui niat kita. Niatkanlah di dalam setiap pekerjaan kita, setiap aktivitas kita itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita sudah meniatkan semua perbuatan kita, ketika kita sudah meniatkan aktivitas kita, pekerjaan kita karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan pekerjaan kita, aktivitas kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, sesuai dalam koridor-koridor Islam. Jangan sampai kita sudah niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala justru merusak nilai ibadah itu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya dalam bekerja. Amin. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua, sehingga nanti ketika kita berada di akhirat, kita akan terkaget-kaget, oh ternyata pekerjaan saya pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas itu semua nanti insyaallah. Terima kasih, syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.